Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili dari kantor berita Antara. Izin bertanya, ini terkait Pak Tadi dalam hal netralitas Pak Hakam. Karena kemarin juga di Menteri Presiden kelima RI juga sempat mengundang tentang netralitas polisi dan TNI khususnya dalam pemilu ini dan lagi manipulasi. Nah, seperti apa nih netralitas Polri ini saat ini gitu? Kasus juga ada tentang penyelesaian perkara pidana pemilu itu seperti apa tahapannya penyelesaiannya dulu, karena ada kabar ada kasus-kasus yang melibatkan caleg juga masih diproses secara hukum. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Ada satgas sendiri oleh Bareskrim, ya, satgas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Di situ ada anggotanya, ada Dirtipidum bersama dengan Bawaslu dan teman-teman dari Kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu. Saya tidak pegang data pastinya, nanti untuk tindak pidana pemilu nanti mungkin bisa ditanya ke Bareskrim, melalui Kabareskrim, karena memang itu. Gakum di kami itu lebih kepada Satgas Gakum dalam konteks manakala ada tindak pidana lain yang menyertai, seperti ada keributan dan sebagainya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai netralitas. Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa polisi harus netral, saya kira. Kemudian dalam beberapa peraturan-peraturan Kapolri, polisi juga harus netral. Para komandan, para pimpinan dalam berbagai kesempatan dan waktu selalu memberikan penekanan agar polisi berada di tengah. Tugas kita adalah mengamankan kontestasi. Itu penekanannya. Jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan pemilu. Jadi kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam, ada Irwasum, di luar saya kira demikian juga ada ruang untuk menyampaikan manakala ada yang begitu. Dan Pak Kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan, jika ada pelanggaran apapun itu, ya pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selamat pagi Pak Fadil, izin Dian dari Kompas TV Pak. Pak, yang pertama mau tanya soal mapping pengamanan tanggal 10, itu kan momennya adalah kampanye terakhir ya. Terus sama di Jawa Tengah dan di Jakarta, kemudian tanggal 14 juga nanti pas hari pemilu akan seperti apa mapping pengamanannya. Terus pertanyaan kedua Pak, kemarin ada pengakuan dari Rektor Unika Pak bahwa sebelumnya sempat didatangi oleh polisi untuk membuat video pernyataan terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah itu apakah benar, karena itu juga kan ditegaskan oleh Pak Mahfud juga bahwa ada tekanan dari polisi ke sejumlah rektor. Itu konfirmasinya seperti apa? Terima kasih Pak. Yang terkait dengan pengamanan untuk tanggal 8, 9, 10 itu kan ada zona A, zona B dan zona C. Di Jakarta sendiri tanggal 10 itu kan ada 2 titik, ada di JIS untuk pasangan 01, kemudian di GBK untuk pasangan 02. Tanggal 9 itu kalau nggak salah di Jawa Timur ada 02 dan 01. Kemudian tanggal 8 kalau nggak salah di Jawa Barat. Nah, kita contohkan di Jakarta, kita setiap hari melakukan evaluasi. Ini ada Wakapolda, itu untuk pengamanan rute, pengamanan jalur, pengamanan di lokasi sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan baik agar tidak ada overlap masa dari kedua pasangan, ya, karena kita tahu menuju ke Jakarta Utara dan menuju ke GBK kalau dari luar kota kan pasti itu dilakukan pengaturan, dilakukan gladi, koordinasi bersama tim masing-masing pasangan calon. Itu juga dilakukan di Jawa Timur, dilakukan di Jawa Barat. Itu yang kita lakukan. Yang penting barangkali
kami menghimbau kepada tim sukses dari masing-masing pasangan calon untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga pengaturan jalur ini tidak bermaksud untuk mengintervensi, tapi lebih kepada kelancaran dan tertibnya para pendukung dari dan kembali ke kediaman masing-masing. Ya, polisi akan selalu humanis lah, mengedepankan tindakan-tindakan pengaturan agar terjadi ketertiban. Kemudian yang kedua tadi soal yang di Semarang ya, Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti. Ya. Tapi kemudian ditegaskan oleh Pak Mahfud, Pak, bahwa tidak hanya satu rektor, tapi banyak rektor yang polisi hampir setiap hari mendatangi semua orang mungkin. Ya, bukan hanya rektor yang didatangi oleh polisi gitu. Ya toh? Ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini barangkali karena yang didatangi rektor aja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu menjadi lalu kemudian menjadi sebuah perbincangan. Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara objektif. Ya. Terakhir, tidak ada, terima kasih. Jangan lupa tanggal 14 datang ke bilik suara, partisipasi Anda sangat diperlukan untuk memilih wakil dan pimpinan negara ini. Terima kasih, salam presisi.